Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat berbahagia berkumpul dengan orang-orang hebat semua di ruangan ini. Dan otak kiri itu punya sifat short term memory. Jadi punya kemampuan jangka pikir pendek. Di dalamnya otak kiri kita itu isinya adalah kompetensi verbalism, kemampuan berbahasa, kemampuan literasi verbal. Di otak kiri kita juga isinya adalah logical matematika, berhitung. Di otak kiri kita juga berisi rasional, masuk akal dan tidak masuk akal. Otak kiri kita juga berisi tentang prinsip-prinsip, tentang konsep-konsep. Nah, semuanya yang sifatnya bahasa, hitung-hitungan matematika, logika-logika, konsep-konsep yang kita miliki, itu ada di kiri. Jika Bapak Ibu terpilih karena desainnya bagus, konsepnya hebat, otak kiri main. Penyajiannya hebat, otak kiri main. Tetapi semua yang Bapak Ibu lakukan itu punya masa jangka pendek dalam frame berpikir kita. Karena itu kita kalau sedang bicara atau orang bertanya atau ketika kita ingat sesuatu, cepat sekali bilang. Karena saya menyadari itu pada ibu ketika di otak kiri ini ada konsep, ada istilah, ada gagasan, saya segera saja catat. Kalau lagi ngendarai mobil, tiba-tiba ada ide baru, saya pikir dulu, karena nanti masih lupa. Kita sering mengatakan, aduh, kayaknya pernah saya kenal, pernah saya tahu orang ini, tapi siapa ya? Otak matematika kita lemah. Nah sekarang yang sifatnya pendek itu yang saat ini kita berusaha untuk bisa mengeluarkan dan bisa mentransfer dana. Nah, sekarang kita lihat otak kanan kita. Di otak kanan kita, Sigmund menyatakan di otak kanan itu ada seni, ada estetika, ada emosi, ada empati. Tetapi di otak kanan kita juga itu ada prinsip-prinsip. Jadi kalau teguh pendirian, otak kanan lagi main, Pak. Kalau ada terpengaruh orang lain, otak kanan lagi main. Karena di situ lahir kebersamaan, rasa suka, duka, empati, simpati, dan seterusnya itu di otak kanan. Menyeimbangkan itu, mengendalikan itu, kita perlu sungguh tengah. Bisa jadi Bapak dan Ibu terpilih karena dari sains teknologi hebat, berarti Bapak Ibu termasuk frame guru penggerak yang lahir karena kehebatan otak kiri. Bisa jadi Bapak dan Ibu karena punya kreasi, punya kreativitas, punya kemitraan, punya perilaku atau value dan attitude yang bagus, itu menjadi role model dalam proses penggerakan, maka Bapak dan Ibu termasuk yang berada pada otak kanan. Oleh karena itu, lahirnya guru penggerak ini adalah mempadu padankan itu pada anak murid. Guru itu ada dua sisi atau dua dimensi yang sering-sering Bapak Ibu ingatkan. Ada namanya tugas mengajar, ada namanya fungsi mendidik. Saya selalu mengatakan mendidik itu fungsi, mengajar itu tugas. Karena kalau tugas itu masih bisa diwakili, masih bisa dilakukan orang lain. Contoh musim pandemi kemarin, Bapak Ibu tidak masuk mengajar. Kita bertemu melalui Google Form, Google Classroom, tugas mengajar. Kita suruh ibu-ibu ajarin anaknya. Kita tidak boleh masuk karena pandemi COVID, tugas mengajar. Tetapi lalu hasil evaluasi mengatakan bahwa ada loss learning. Ada loss learning yang terjadi pada proses 2 tahun kita pandemi COVID, sehingga anak-anak sekarang itu tidak mengalami transfer emosi melalui proses fungsi mendidik. Ayo, memarahi anak murid mendidik, menegur mendidik, menyayangi mendidik. Ketika marah ada pengaruh emosional enggak? Maka mendidik adalah fungsi, dan ini tidak bisa diwakilkan. Saya coba-coba ini. Saya sering contohkan kalau saya observasi ke sekolahan. Kalau saya lihat ada guru saya itu rajin di kelas, tekun sekali menjelaskan, berhadapan dengan papan tulis, praktikum di dalam kelas, itu guru pintar.
Tapi saya juga melihat ada guru saya itu untuk mulai masuk ke dalam kelas berat sekali Pak. Lebih asik duduk di bawah pohon atau lebih asik ngobrol dengan anak di luar dengan sisa waktu yang tersedia tidak sedikit. Tetapi dia ngobrol itu cara dia untuk melakukan pendekatan emosi dengan siswa. Maka itu kita kategorikan guru kreatif. Akan menjadi tantangan bagi seorang guru penggerak. Jika yang dihadapi nanti adalah murid pintar, tetapi guru penggeraknya adalah guru kreatif. Muridnya butuh buku, gurunya hobi nyanyi. Guru kreatif hobi nyanyi. Muridnya butuh buku, bertemu dalam satu kelas pembelajaran. Maka si anak mengatakan, tidak asik gurunya ngajar, tidak tahu dia. Karena ukuran dia pintar adalah kehebatan menguasai mata pelajaran. Tapi guru kreatif mengatakan, anak ini kok kita ajak bicara, tidak mau bicara. Kalau ditugaskan tidak mau, tapi kalau baca kuat sekali. Ukurannya berbeda. Guru kreatif, siswa pintar. Sebaliknya, guru pintar menghadapi siswa kreatif akan lahir ukuran-ukuran kuantitas, dan itu salah satunya yang kita hasilkan adalah kriteria penuntasan. Karena dia kreatif, muridnya pukul-pukul meja, geser-geser kursi, coret-coret buku, sementara gurunya serius mengajar, maka guru membuat indikator ukuran. Ketika tidak sesuai dengan kepintaran guru, lahirlah adjustment yang namanya remedial. Ini harus dituntaskan oleh guru penggerak. Pintar ketemu kreatif, tetapi juga akan bahaya Pak. Kalau kreatif ketemu kreatif, muridnya santai, lalai, gurunya juga santai, lalai. Yang sakit hati kepala sekolah. Juga pintar ketemu pintar, gurunya pintar, siswanya pintar. Maka kedua-duanya tidak akan memiliki sifat sosial yang langgeng. Karena ukurannya adalah daya jangkau logika-logika di otak kiri. Memediasi dua kondisi ini, di sini harus lahir kemampuan, keunggulan, kompetensi yang Bapak Ibu miliki yang disebut dengan tergerak, menggerakkan, dan bergerak. Hadir guru penggerak adalah sebagai salah satu solusi. Setidak-tidaknya di pendidikan itu ada empat manusia, 4 sumber energi di situ. Paling atas adalah pendidik. Pendidik ini ada beberapa kelompok. Kalau kami di pendidikan menengah ini namanya. Kalau di sekolah dasar ada tambahan namanya guru kelas. Ada guru produktif. Ini maksud yang kreatif tadi. Kalau guru produktif ini Bapak Ibu kuliahin, kita inilah. Tapi kalau disuruh mengerjakan sesuatu, mereka pasti beres, selesai. Tetapi ada guru adaptif, ini 50-50 Pak. Otak kiri, otak kanan itu jalan seimbang. Karena dia menyesuaikan dengan, namanya dia mengadaptasikan, menyesuaikan dengan pilihan jurusan atau kompetensi yang ada dimiliki oleh anak-anak ini. Ada normatif, ini yang umum, seperti agama, PKM, ini umum semua. Kemudian ada pendidikan luar biasa. Di pendidikan dasar kita mengenal namanya layanan inklusi. Itu guru. Sumber daya yang kedua kita namanya tenaga pendidikan. Nah tadi Pak Direktur itu sudah menegaskan dia. Direktur kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga pendidikan. Kalau dulu tadi gabung ya tenaga pendidikan. Berarti Pak Direktur tadi itu banyak sekali temannya Pak. Siapa dia? Pengawas. Siapa dia? Kepala sekolah. Siapa dia? Tata usaha. Siapa dia? Laboran, teknisi, toolsman, pustakawan.